kemenangan di Tabuk, perang terakhir kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Artinya apa? Sudah menang. Sekarang sudah tidak ada perang lagi. Kuda kita kandangkan, kemudian senjata kita letakkan. Kemudian Salman bin Nufail Al-Kindi mengatakan, fa'aqbala Rasulullah SAW biwajhihi. Maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada orang itu. Kalau boleh diinformasikan di situ, orang itu ngomong, kemudian Rasul menghadapkan wajahnya. Fakadabu, orang-orang yang mengandangkan kudanya dan meletakkan senjatanya dan mengatakan perang sudah berakhir, perang sudah meletakkan bebannya, itu mereka telah berdusta. Al-ana ja'al kita berulang 2 kali menurut satu riwayat. Sekarang saatnya perang, sekarang saatnya perang. Ini sudah Fatu Makkah, sudah menang perang. Sekarang saatnya. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq hatta taqum sa'ah hatta ya'tiya waqtullah wa hum 'ala dzalik. Akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang mereka berperang untuk membela al-haq hatta taqum as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Kontinuitas amal jihadi sampai hari kiamat ini yang harus kita pahami. Para pensarah hadis sepakat bahwa itu adanya di Syam. Dalam beberapa riwayat dilanjutkan lagi, ini yang sangat menarik, ya, merupakan topik utama. Yuzighullahu lahum quluba aqwamin. Menurut riwayat Tabrani, fayuqatilunahum faqatalunahum wa yarzuquhumullahu minhum. Kalau menurut riwayat An-Nasa'i, yuzighullahu lahum aqwaba qaumin fayarzuquhum minhum, gitu saja. Tapi menurut At-Tabrani rahimahullah ada keterangan tambahan seperti itu. Yuzighu az-zayd itu artinya al-bu'du anil haq, al-mil anil istiqamah. Yang disebut az-zayd za ya ghid itu jauh dari kebenaran, atau mil itu cenderung menyimpang dari istiqamah, dari kelurusan di dalam menetapi dinullah. Tidak ada konsistensi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kaum-kaum itu tidak setuju dengan At-Taifah Al-Mansurah. Maka kemudian kaum-kaum ini memerangi At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian At-Taifah Al-Mansurah kembali membalas, memerangi mereka. Yang menarik adalah kalimat wa yarzuquhumullahu minhum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada At-Taifah Al-Mansurah itu dari musuh-musuhnya yang memerangi. Sesuai betul dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, bahwa wajubilah rezeki tahta dzillil arsh. Rezeki itu, rezeki Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang pundaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ada sekelompok mujahidin Islam yang dari Palestina untuk berjaga di tempat ribat. Tapi karena dianggap sudah aman, para mujahidin kemudian bertani, menanam gandum. Berita ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Kemudian dia utusan orang khusus untuk
yang ditanam oleh para mujahidin. Rezeki Anda itu tidak dari menanam gandum. Rezeki Anda itu minhum, dari musuh Anda yang ada di seberang perbatasan itu. Ayolah ikhwan. Jadi apa yang bisa kita perbuat kalau begitu untuk membantu Syria? Kita ini numpang kemuliaan Ahlus Syam. Siapapun yang tidak ikut berpartisipasi, keadaan itu berjalan menurut nubuah. Keadaan itu berjalan menurut nubuah. Tadi sudah disebutkan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang mampu secara fisik, berbondong-bondonglah datang ke sana untuk bergabung dalam jihad di sana. Jangan menelpon Hasi, Pak, saya siap diberangkatkan, bukan begitu. Anda kumpulkan uang sedikit demi sedikit, ya kan? Setelah terkumpul 10.000 US dollar, Anda berangkat ke sana, ngurus visa, ngurus tiket, one way tiket. Karena apa? Kita mau numpang kemuliaan Syam. Tadi pagi saya itu tidak sengaja nonton TV. Ada pengemis di Kalimantan Selatan dioperasi sama polisi, punya emas 75 gram, uang puluhan juta rupiah. Itu dibawa di tas kresek ketika ngemis. Waduh, itu sudah cukup itu, ya kan? Kalau 50 juta sama 75 gram, katakanlah emas hari ini 1 onnya 60 juta atau 50 katakan, sudah sekitar 75 gram itu sekitar 40, tambah 50 sudah 90, dia bisa pergi ke sana. Hanya ikhwan, kalau kita tidak mampu karena banyak pertimbangan, man jahaza bazian fi sabilillah faqad ghaza wa man halafa bazian fi ahli bi khairin faqad ghaza. Sahih hadis. Siapa yang memberikan persiapan kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka dia mempunyai pahala dan keutamaan seperti orang yang berperang di jalan Allah. Atau siapa yang menggantikan perannya untuk keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik ya, tidak asal-asalan, maka dia mempunyai keutamaan dan pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah. Ini alternatif yang kedua. Barangkali ada, saya mau berangkat siap beli tiket, tapi saya punya anak istri. Baik, kamu berangkat, saya yang ngurusi. Kamu berangkat tidak punya biaya, saya biayai. Kalaupun itu misalnya kita tidak mampu, ya rela, ya sebarkanlah berita-berita yang menggembirakan kaum muslimin. Ya, tim Hasi ini yang baru itu ya bagiannya. Belum ada yang berani bagi tiket sampai angkatan ke-6 atau ke-7. Ya. Masih visanya nanti berapa? Sebulan. Oh ya mau kalau gitu. Kalau 2 bulan, wah mikir-mikir. Belum ada yang berani bagi tiket. Tahun 85, 86, saudara-saudara Allah sudah bisa memberangkatkan beberapa pemuda Indonesia berjihad di Afghanistan berani bagi tiket. Tapi semuanya kembali juga, kecuali yang sahih di sana, semoga Allah menerima. Malah musibah, setelah kembali ke Indonesia menerima ujian jadi pengkhianat, ya kan? Untuk bina-bina itu. One way ticket itu bagus saja, ikhwan ya, bagus. Kita menganjurkan senang. Kalau itu pun tidak mampu kita, tidak ada keberatan di dalam Islam yang memberatkan umatnya untuk melaksanakan Islam. Berdoa. Sebelum itu yang membantu apa yang bisa dibantu, yang mampu kita bantu. Jadi ada 4 tingkatan. Datang secara fisik dengan membawa perbekalan sendiri. Yang kedua, menginfakkan hartanya, baik sedikit maupun banyak, tidak penting gitu.